Step number 5, creating your podcast cover. Okay, now the Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di PWIB Pembelajaran Terpadu with kelompok B. Bersama kami Duo Ayu, saya Nadia Ayuekawati NIM 017 dari kelas PGSD 2022B. Dan saya Desi Ayu Sulistyo NIM 012 dari kelas PGSD 2022B. Oke, baik. Bagaimana kabarnya Kak Desi? Alhamdulillah baik Kak Nadia. Alhamdulillah. Kak Nadia sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Kak Desi. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong, Kak Desi ini asal mana sih? Saya dari Magetan Kak. Saya ini orang Magetan asli begitu Kak. Jadi kalau misalnya di Jawa nih Kak, sebutannya mungkin saya ini orang Magetan nyel gitu Kak. Oh, Magetan ya. Berarti di Surabaya ini Kak Desi ngekos ya? Ya betul Kak, ngekos. Bagaimana nih rasanya ngekos Kak Desi? Waduh, bagaimana ya Kak rasanya? Ya begitulah Kak pokoknya. Alam ngekos itu. Lebih enak atau gimana? Soalnya kan jauh dari orang tua ya Kak. Apalagi anak rantau Kak. Gimana Kak? Ya pastinya kalau disuruh milih ya antara di kos sama di rumah ya pasti milih di rumah Kak gitu. Sebentar nih Kak, kalau berbicara tentang Magetan Kak, yang paling saya ingat adalah Telaga Sarangan Kak. Ya betul Kak. Jadi memang Telaga Sarangan ini adalah ikoniknya Magetan gitu Kak. Kak Nadia pernah ke Telaga Sarangan? Belum pernah Kak. Oh sama sekali belum? Waktu itu saya ke Madiun, ke Mauspatinya Kak. Jadi nggak sempet ke Sarangan karena waktu itu ada mendung. Jadi langsung pulang gitu. Mas Pati itu ikut Magetan Kak gitu. Dan sebenarnya kalau misalnya dari Mas Pati mau ke Sarangan itu ya 30 menit kayaknya Kak. Lebih jauh kalau dari rumah saya. Kalau dari rumah saya ke Sarangan mungkin hampir 1 jaman Kak. Jadi nih sebenarnya kalau Kak Nadia sudah sampai di Mas Pati, tinggal sedikit lagi Kak itu udah sampai Sarangan gitu Kak. Oh iya Kak. Gini aja deh, kan Kak Nadia belum pernah nih ke Sarangan. Iya. Mungkin nanti bisa nih kita agendakan ke sana bareng gitu Kak. Boleh Kak. Oh iya itu Kak. Sama ada sate kelinci juga ya Kak di Magetan itu. Nah iya betul Kak. Kalau sate kelinci ini memang khasnya, ikoniknya dari Sarangan. Jadi kalau Kak Nadia ke Sarangan nih pasti nemuin yang namanya sate kelinci gitu. Menurut Kak Desi sendiri bagaimana sih rasanya sate kelinci Kak? Apakah sama dengan sate-sate pada umumnya ataukah berbeda Kak? Kalau sate kelinci ya yang saya rasakan itu hampir mirip seperti ayam Kak. Jadi juga putih terus lembut gitu. Oh iya Kak. Kampus Unesa sekarang ada di Magetan juga ya Kak? Nah iya betul Kak. Itu belum lama ini sih Kak. Dan itu mungkin sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan pendidikan Kak. Terutama ya di Kabupaten Magetan itu sendiri. Wah, Magetan ini sangat luar biasa ya Kak. Pariwisatanya juga ada, kulinernya juga ada, kemudian pendidikannya juga di Unesa Magetan itu sudah ada. Ya, alhamdulillah Kak. Terkait Unesa di Magetan nih Kak, itu kan untuk meningkatkan pendidikan ya Kak. Nah, kalau menurut Kak Desi sendiri, apa sih pengertian dari pendidikan Kak? Pendidikan itu pengertiannya sangat luas ya Kak ya. Wah, seluas apa nih Kak? Waduh, seluas apa ya Kak? Mungkin seluas samudra gitu Kak. Wah, bisa aja nih Kak Desi. Oke, lanjut Kak. Oke lanjut. Jadi ada banyak Kak teori yang mendefinisikan tentang pendidikan. Nah setiap teori itu, masing-masing teori itu memiliki sudut pandang yang berbeda-beda Kak terkait pendidikan.
Nah, kalau ditanya nih bagaimana pendapat saya terkait pendidikan, itu yang lebih saya tekankan adalah bahwasannya pendidikan itu berkaitan dengan pembelajaran gitu, Kak. Oh gitu ya Kak ya. Nah dalam pembelajaran itu kan ada banyak model pendidikan ya Kak. Gitu ya Kak. Iya, Kak, ada banyak, Kak, model. Bahkan ya, Kak, saking banyaknya, Kak, kadang saya sendiri itu juga bingung gitu, Kak. Oh iya, kalau Kak Nadia sendiri nih menghadapi kebingungan itu gimana sih, Kak? Kalau saya sendiri, karena saya kan hobinya itu menyanyi ya Kak, mungkin untuk memfokuskan agar saya fokus terhadap itu tadi, itu mungkin saya isi keluangan waktu saya itu dengan menyanyi lagu, habis itu saya lanjutkan itu tadi Kak. Oh, menyanyi. Emang dari kecil ya, Kak? Iya, hobi saya memang dari kecil menyanyi Kak. Oh, gitu. Ya, ya, ya. Mungkin Kak Desi bisa memberitahu saya dan juga teman-teman terkait model apa saja sih yang Kak Desi ketahui? Boleh. Kalau terkait model pembelajaran nih, Kak, beberapa yang saya ketahui itu ada yang namanya model jaring laba-laba, Kak. Kemudian ada juga pembelajaran terpadu, model terpadu gitu. Terus ada lagi yang namanya model dalam satu alur. Dan masih banyak lagi sih, Kak. Itu banyak gitu, Kak. Oh iya Kak, model pembelajaran dalam satu alur ini itu adalah model pembelajaran yang digabungkan macam-macam keterampilan itu ya Kak? Iya, betul, Kak. Jadi gini, Kak. Model dalam satu alur ini lebih ke arah bagaimana suatu pembelajaran itu bisa mencapai satu titik. Nah, satu titik ini bisa dicapai dari berbagai disiplin ilmu, yaitu bisa IPA, matematika, bahasa Indonesia, dan juga IPS. Nah, kemudian dari disiplin ilmu ini akan mencapai satu sasaran, Kak. Nah, salah satunya itu adalah metakognitif. Nah, sebenarnya di dalam metakognitif ini juga ada keterampilan-keterampilan gitu, Kak. Nah, keterampilan di sini itu juga dipilah lagi, Kak. Misalnya ada keterampilan berpikir. Nah, di keterampilan berpikir itu bisa dipilah-pilah lagi, Kak. Misal nih, kalau dikaitkan dengan kemampuan itu ada keterampilan menganalisis, Kak. Jadi gini, kalau misalnya kita memakai model dalam satu alur ini, Kak, berarti dalam pembelajaran nantinya setiap disiplin ilmu itu harus memuat keterampilan menganalisis. Begitu, Kak Nadia. Jadi bukan isi materi yang ada dalam masing-masing disiplin ilmu yang dikaitkan ya Kak, tetapi sasaran satu titik keterampilan yang dicapai untuk setiap model-model atau mapel-mapel disiplin ilmu yang terkait ya Kak. Iya, betul, Kak. Ini misalnya nih, Kak, terkait multiple inteligensi nih, Kak. Itu kan ada 9 keterampilan ya, Kak. Nah, misal kita ambil satu nih, Kak. Contohnya adalah keterampilan melatih anak untuk keterampilan interpersonal gitu, Kak. Jadi nantinya dalam pembelajaran itu akan diarahkan kepada interpersonal itu, Kak. Jadi, Kak, kalau misalnya kita kaitkan dengan RPP gitu, Kak, penyusunan RPP itu alangkah baiknya kalau misalkan disesuaikan dengan model dalam satu alur ini ya, Kak. Dalam konteks ini berarti dalam RPP itu sebaiknya kita hanya memuat satu keterampilan saja gitu, Kak. Jadi satu kelompok itu bisa mengambil dari satu sisi saja ya Kak. Misalnya nih, keterampilan berpikir kritis, keterampilan berpikir kreatif. Jadi masing-masing mapel itu diarahkan ke sana, terlepas dari materi mata pelajaran. Itu tadi ya Kak. Nah, iya, betul begitu, Kak. Jadi model dalam satu alur ini berbeda dengan sistem yang dimiliki tematik gitu ya Kak. Iya, Kak, beda. Jadi kan kalau di tematik itu kan yang kita padukan itu adalah materinya, isinya, kontennya gitu ya, Kak. Nah, sedangkan dalam model dalam satu alur ini, Kak, yang kita padukan itu hanya keterampilannya saja begitu, Kak. Oke, baik. Jadi di sini itu guru akan dapat meningkatkan keterampilan berpikir, keterampilan bekerja sama, keterampilan belajar, keterampilan sosial, dan keterampilan lain yang dipadukan itu tadi ya Kak. Iya,
eh Gini Kak, sepertinya kalau saya dengar dari tadi nih, kayaknya Kak Nadia ini juga paham ya dengan model dalam satu alur ini gitu Kak. Saya sih nggak terlalu banyak tahu ya kak. Ya mungkin tahu sedikit gitulah kak. Kalau boleh tahu belajar dari mana Kak Nadia? Saya belajar dari buku dan juga internet kak gitu. Oh, dari internet ya. Zaman sekarang dengan adanya internet itu lebih mudah ya Kak gitu. Iya, lebih mudah mengakses informasi dan juga wawasan gitu kak. Jadi buku internet gitu ya Kak tadi. Iya. Dan kalau misalnya sekarang kan ada internet itu lebih mudah ya nyari gitu. Iya. Beda ya Kak dengan dulu. Iya, dulu kan nyari pakai buku. Itu belum lagi itu uang buat beli buku berapa. Iya. Di buku pun itu cuma misal kita mencari nih pembelajaran dalam satu Iya. alur. Ternyata satu buku itu yang tebelnya misal 300 halaman nih. Yang membahas pembelajaran satu alur itu cuma mungkin 3 halaman. Waduh, udah keluar uang banyak cuma butuh segitu gitu ya Kak. Jadi ya dengan internet ini jauh lebih baik gitu ya Kak. Iya. Gini, berarti kalau Kak Nadia nih katanya tadi sedikit-sedikit tahu lah ya gini. Ini aku ada pertanyaan nih Kak. Jadi jujur saya itu masih agak bingung Kak. Bagaimana sih seperti apa gitu pengimplementasiannya gitu. Bagaimana sih langkah-langkah kayak tips dan trik gitu Kak dalam pembelajaran dalam satu alur ini gitu. Jadi langkah-langkahnya itu kak meliputi ada 5 langkah nih kak. Yang pertama itu menetapkan keterampilan yang akan digabungkan kak. Terus yang kedua itu memilih mata pelajaran yang cocok untuk dipadukan dalam model ini kak. Yang ketiga itu mencocokkan standar kompetensi dan juga kompetensi dasar yang dapat digabungkan kak. Yang keempat merumuskan indikator pembelajaran secara terpadu kak. Yang kelima menetapkan keterampilan berpikir yang akan digabungkan. Jadi seperti itu kak langkah-langkahnya. Oh, jadi di sini itu adalah yang perlu diingat gitu ya Kak, bahwasannya disiplin ilmu yang bersangkutan itu tetap murni begitu ya Kak. Nah, itu juga merupakan salah satu kelebihan Kak dari model pembelajaran dalam satu alur ini Kak. Oh, salah satu kelebihan ya. Berarti kalau ini tadi salah satu kelebihan, berarti ada dong nih kelebihan-kelebihan lain gitu. Iya Kak, ada. Jadi kelebihannya itu yang pertama, konsep berputar sekitar metakurikulum yang menekankan perilaku metakognitif sehingga itu peserta didik dapat belajar bagaimana sih seharusnya belajar di masa mendatang sesuai laju perkembangan di era globalisasi Kak. Yang kedua, guru dapat memasukkan keterampilan lain berpikir, bekerja sama dan juga kecerdasan multiple dalam isi mata pelajaran Kak. Dan yang ketiga, keterampilan yang digunakan itu disesuaikan dengan perkembangan usia siswa sehingga tidak tumpang tindih. Dan yang keempat, peserta didik itu memperoleh berbagai jenis keterampilan berpikir yang dapat ditransfer menjadi kecakapan hidup gitu Kak. Oh, banyak ya ternyata kelebihannya dan kelebihannya luar biasa ya Kak. Tapi nih Kak, biasanya kalau ada kelebihan itu ya ada kekurangan gitu Kak. Nah, kalau kekurangan dari model pembelajaran ini tuh apa? Kelemahannya ada hubungan isi atau makna dalam lintas bidang studi itu sama sekali tidak ditunjukkan dengan jelas Kak atau gamblang gitu. Oh, itu yang karena materinya itu masih murni itu tadi ya? Iya. Oh, iya. Oh iya. Masa ya kekurangannya cuma satu? Pasti ada dong kekurangan lain gitu. Apa sih Kak kekurangan yang lainnya gitu? Kekurangan yang lain itu meliputi ada permukaan metakurikulum Kak. Intinya pemindahan keterampilan hidup. Tetapi mata pelajaran itu tetap statis. Selanjutnya itu guru umumnya masih memerlukan suatu pemahaman Kak. Keterampilan dan strateginya itu pun dapat menyusupkan metakurikulum melalui isi pelajaran gitu Kak.
Oh, gitu. Berarti hubungan antara dan di antara disiplin ilmu, di antara kajian materi itu tadi tidak terlalu ditekankan, begitu Kak? Iya, betul, Kak. Iya. Tapi ini Kak, terlepas dari kelemahan-kelemahan dan juga kekurangan-kekurangan tadi ya Kak, menurut saya sih model pembelajaran dalam satu alur ini masih tetap luar biasa gitu sih Kak. Iya, Kak, saya juga sependapat nih dengan Kak Desi terkait itu Ya, tadi. sependapat ya. Itu kan ya karena tadi ya Kak, materinya kan masih murni nih Kak. Iya. Berarti otomatis siswanya nanti juga enak gitu ya Kak dalam memahami, nggak bingung gitu ya. Iya, apalagi sekarang ini itu ada model-model media pembelajaran, Kak. Jadi siswa itu tidak monoton mendengarkan materi dari guru saja, Kak. Jadi itu mungkin bisa diisi nih, Kak, supaya tidak bosan. Siswa itu dapat mendengarkan ice breaking dari guru gitu, Kak. Oh, gitu. Berarti model ini itu ya Kak. Sepertinya dapat diterapkan di semua jenjang kayak misal SD bisa, SMP, SMA dan juga perguruan tinggi itu bisa semua Kak. Iya, Kak. Tapi sebentar nih Kak, terkait SD, SMP, SMA itu tadi ya Kak. Dalam pembelajarannya itu yang saya rasa itu sepertinya materinya sama gak sih Kak? Kita misal IPS nih Kak, di SD kita ada belajar yang namanya proklamasi nih. Loh, SMP itu dapat lagi proklamasi, SMA dapat lagi proklamasi, kemudian naik lagi perguruan tinggi dapat lagi yang namanya proklamasi gitu. Jadi masih sama gitu ya Kak? Mungkin kalau saya sendiri berpendapat ya Kak, itu berbeda Kak. Jadi mungkin di SD itu lebih ke konsep dasar Kak. Jadi ada level-level tertentu terkait materi yang disampaikan Kak. Misal di SD itu kan sekolah dasar ya Kak. Jadi Iya, levelnya itu masih rendah. Terus ke SMP sedang dan ke SMA lebih itu gitu Kak. Berarti semakin naik jenjang itu cakupan materinya semakin luas gitu Iya, ya, Kak? semakin luas. Semakin banyak, semakin istilahnya jelimet gitu Iya, ya Kak? jelimet, iya, betul. Ya. Wah, tidak terasa nih Kak. Ternyata ini sudah jam 3:30 ya Kak ya. Oh iya Kak. Oh mungkin nih Kak, karena topiknya itu tadi terlalu asik gitu ya Kak? Iya ya Kak ya. Mungkin terlalu asik nih. Pembicaraan ini mungkin kita cukupkan terlebih dulu ya Kak ya. Oh, sebentar nih Kak. Asik ini. Aku tertarik nih Kak. Saya tertarik dengan kata asik ini. Karena kan kita tadi terlalu asik jadinya nggak terasa gitu ya Kak. Iya, Ini ada betul. satu pembelajaran nih Kak. Jadi mungkin nanti waktu kita mengajar itu kita harus berusaha seasik mungkin Kak. Jadi siswa itu juga tidak terasa ya sudah selesai gitu. Jadi siswa tetap semangat gitu Kak dalam pembelajaran ya Kak. Iya betul Kak. Biar semangat itu, biar asik itu apa sih Kak tips dan triknya gitu, model pembelajaran atau strategi gitu ya Kak? Model pembelajarannya itu mungkin bisa LCD Kak. Jadi menggunakan LCD. Jadi siswa itu dapat mendengarkan materi itu dari YouTube Kak. Misal ada nyanyi-nyanyiannya, terus juga ada game-gameannya gitu terkait. Iya ya, Itu udah kalau ngomong nyanyi game itu pasti seru sih Kak. Iya, Itu pasti betul asik, sekali. gak ada yang ngantuk, gak ada yang bosan gitu. Dan pastinya yang perlu diingat tujuan pembelajarannya nih Kak harus benar-benar tercapai gitu ya, walaupun ada mainnya, ada nyanyinya, ada apanya, tetap tujuan utama yaitu adalah mewujudkan tujuan pembelajaran itu tadi ya Kak. Iya. Mungkin. Baik, barangkali dari teman-teman ada yang mau ditanyakan, silahkan bagi yang mau bertanya bisa langsung mengaktifkan fitur raise hand. Sebelum bertanya, jangan lupa untuk memperkenalkan diri dulu. Silahkan menyebutkan nama, NIM, dan juga kelas. Oke, baik nih. Di sini ada Kak Najwa Asyita Amalia. Dipersilahkan untuk memberikan pertanyaannya.
Iya. Baik nih, itu tadi pertanyaannya Kak. Bagaimana nih Kak Desi? Mau langsung dijawab atau ditampung terlebih dahulu nih Kak? Mungkin dijawab dulu aja Kak. Takutnya nanti malah kelupaan gitu. Oke, baik. Oke, saya jawab ya Kak. Iya, Tadi silakan. pertanyaan ternyata terkait metakurikulum gitu ya Kak. Sebenarnya ini juga ada kaitannya tadi terkait metakognitif. Jadi ada metakognitif, ada metakurikulum begitu ya Kak. Dan kalau membahas tentang metakurikulum itu sendiri ya Kak, metakurikulum itu adalah keterpaduan Kak, keterpaduan dan juga kontrol terhadap keterampilan, kemudian strategi berpikir dan pembelajaran yang dapat melampaui materi pembelajaran itu. Begitu Kak Najwa. Baik Kak Najwa, itu tadi penjelasan dari Kak Desi. Dari Kak Najwa sendiri, apakah sudah puas dengan jawaban dari Kak Desi? Bagaimana Kak Najwa? Sama-sama, baik. Kita lanjutkan nih untuk penanya kedua. Kak Ananda dari tadi ini angkat tangan, mungkin tidak, agar tidak kecapean ya angkat tangannya. Soalnya dari tadi raisen terus ya Kak. Baik nih. Untuk Kak Nanda dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaannya nih. Silahkan Kak. Wah, ini apakah Kak Nanda mungkin ada kendala gitu ya Kak? Iya, mungkin ada kendala ya Kak ya. Atau Gimana Kak Nanda? Oke, kayaknya sudah ini Kak. Iya, iya. Iya, baik Kak. Silakan. Baik, terima kasih ya Kak Nanda atas pertanyaannya. Gimana nih Kak Desi, dijawab dulu atau ditampung nih pertanyaannya? Langsung jawab juga Kak. Takutnya nanti kelupaan lagi Kak. Baik, silakan Kak Desi. Nah, ini tadi terkait contoh ya Kak. Untuk contoh misal nih saya mengambil mata pelajaran matematika, kemudian bahasa Indonesia dan juga IPA. Ini kan yang kita gabungkan adalah keterampilannya saja ya Kak, bukan konten materinya gitu. Misal nih saya mau mengambil keterampilan memperkirakan gitu ya Kak. Misal di matematika ada materi terkait perkiraan. Misal ada peluang, itu kan memperkirakan kocokan dadu itu keluar berapa diperkirakan gitu ya Kak. Nah, itu. Jadi dalam materi peluang itu ada keterampilan memperkirakan Kak. Kemudian beralih ke mata pelajaran bahasa Indonesia. Itu kita pernah ada materi tentang misal ada novel, cerita gitu. Nah, itu kan terkadang itu ada begini Kak, ada semacam pertanyaan gitu. Apa yang terjadi pada tokoh ini ke depannya? Apa yang terjadi pada tokoh ini bila tokoh ini begini-begini? Nah, itu kan melatih, menumbuhkan keterampilan memperkirakan gitu Kak. Kemudian yang terakhir ada mata pelajaran IPA. Itu kita juga bisa memperkirakan di mata pelajaran IPA Kak. Misal nih menentukan hipotesis gitu Kak. Itu kan juga hanya sebuah perkiraan gitu Kak. Jadi ya itu menumbuhkan keterampilan memperkirakan. Jadi ya antara
mata pelajaran matematika, kemudian tadi ada bahasa Indonesia dan juga IPA itu terintegrasi, terpadukan dari satu keterampilan, yaitu keterampilan memperkirakan. Nah, ini nih Kak yang disebut sebagai model dalam satu alur gitu. Baik, terima kasih nih atas jawabannya Kak Desi. Bagaimana Kak Nanda, apakah sudah puas dengan jawaban yang diberikan oleh Kak Desi? Oke, baik nih. Wah, tak terasa ya Kak, kita telah berada di penghujung acara nih. Mungkin sampai di sini dulu ya Kak podcast kita pada hari ini. Iya nih Kak, sayang sekali ya Kak. Tenang saja nih Kak, pasti nanti akan ada episode selanjutnya nih Kak. Oh gitu, ada lagi ya. Oke, baik-baik. Saya ucapkan terima kasih untuk Kak Desi karena telah memaparkan materi dengan sangat luas dan juga sangat terstruktur, terperinci. Sama-sama Kak. Saya juga berterima kasih kepada Kak Nadia gitu. Sama-sama Kak. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton podcast ini. Semoga kita semua bisa bertemu di podcast selanjutnya. Sebelum memasuki acara penutup nih, saya mempunyai pantun nih untuk kalian semua. Wah, apa ini? Umur kakek sudah menua, Cakep. namun tetap mencari kekasih. Cakep. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Cakep. Kami undur diri dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.